Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuga Melanda dengan NIM 2303010024. Di sini saya akan menyampaikan hasil resensi saya dengan jurnal yang berjudul The Dynamic of the National Movement to Indonesia Independent in the 20th Century, atau dalam bahasa Indonesianya dinamika pergerakan nasional ke kemerdekaan Indonesia di abad 20 dengan penulis Johan Septian Putra dengan instansi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk isi dari jurnal ini memiliki tujuan dan ruang lingkup dengan penulis menjelaskan deskripsi pergerakan nasional di awal abad ke-20. Yang kedua, akhir perjuangan pergerakan nasional menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dan selanjutnya dalam artikel ini penulis menggunakan metodologi yang pertama heuristik atau pengumpulan sumber, yang kedua kritik sumber atau kritik intern dan eksternal, yang ketiga interpretasi atau menganalisis sumber yang telah dikritik, dan yang terakhir historiografi atau penulisan ulang. Selanjutnya isi dan pokok pembahasan yang dimana berisi latar belakang gerakan nasional dimulai dari kehadiran Belanda sejak abad ke-16 hingga kolonialisme formal di abad ke-19. Lalu penindasan kolonial seperti kultur stelsel dan politik liberal mendorong lahirnya kesadaran nasional. Selanjutnya, kebijakan politik etis memberi ruang lahirnya kaum intelektual Bumi Putra yang kemudian memimpin gerakan nasional. Isi selanjutnya yaitu organisasi pergerakan nasional, yang dimana penulis menguraikan organisasi-organisasi yang penting beserta kontribusi dan orientasi perjuangan mereka. Organisasi-organisasi tersebut yang pertama Budi Utomo, yang berisi dengan organisasi awal kebangkitan nasional, dan Budi Utomo berfokus pada pendidikan dan budaya, tidak bersifat politik pada awalnya, dan menjadi pelopor organisasi pergerakan modern. Organisasi yang kedua yaitu Syarikat Islam, yang dimana organisasi ini berbasis Islam dan nasionalisme. Selanjutnya mempromosikan keadilan sosial, anti kolonialisme, dan pembelaan terhadap rakyat kecil, dan mengalami konflik pada saat itu antara kelompok Islami dan Marxis. Selanjutnya organisasi Perhimpunan Indonesia, yang dimana berisi diaspora pelajar Indonesia di Belanda, yang selanjutnya mengedepankan tuntutan politik atas kemerdekaan secara tegas, dan berisi tokoh-tokoh penting seperti Mohatta aktif menyuarakan kemerdekaan di forum internasional. Organisasi yang terakhir di dalam penulisan ini yaitu GAPI atau Gabungan Politik Indonesia, yang berisi koalisasi partai politik nasionalis menjelang akhir kolonialisme. Yang kedua menuntut pembentukan Parlemen Indonesia. Yang ketiga menunjukkan kemandangan politik bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan.
Isi yang terakhir yaitu akhir kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang, yang dimana berisi kekalahan Belanda oleh Jepang tahun 1942 mengakhiri kolonialisme langsung Belanda. Jepang sempat menjanjikan kemerdekaan namun tetap melakukan penindasan yang dimana terjadinya Romusa dan propaganda pada saat itu. Kekalahan Jepang oleh sekutu membuka jalan bagi proklamasi Indonesia tanpa tekanan asing pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jurnal ini dapat dikatakan memiliki kelebihan yaitu struktur sistematis yang dimana menggunakan pendekatan historiografi akademik dan komprehensif mengumpas lintasan panjang pergerakan nasional dari latar ekonomi, politik hingga pembentukan organisasi yang terdapat pada saat itu. Dan terakhir memiliki sumber yang variatif dan tidak monoton, mengacu pada banyak referensi akademik primer dan sekunder. Oke, selanjutnya resensi jurnal yang kedua yang berjudul The Roots and Evolution of Nationalism in Indonesia dengan penulis Maureen de Silva and Laie Ming, dimuat di Jurnal Akademika volume 91 nomor 3 tahun 2021. Dalam jurnal ini penulis menganalisis asal-usul dan evaluasi nasionalisme Indonesia, faktor-faktor yang membentuk kesadaran nasional, manifestasi nasionalisme dalam konteks negara yang majemuk secara etnis dan geografis, dan perbandingan antara nasionalisme negara dan nasionalisme rakyat. Penulis menggunakan metodologi yang pertama menggunakan pendekatan kajian histori politis berbasis teori nasionalisme dengan pembacaan kontekstual terhadap dinamika politik domestik dan internasionalis dari masa kolonial hingga kontemporer. Struktur dalam jurnal ini berisi akar dan evolusi nasionalisme, yang dimana bermula dari kebijakan politik etis yang mencetak kaum terpelajar, peran organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Pergerakan Nasional Indonesia, dan pengaruh Perang Dunia I dan II serta pendudukan Jepang, serta muncaknya saat Revolusi Nasional tahun 1945 sampai 1949. Isi selanjutnya pada masa pasca kemerdekaan dibagi dalam 3 era utama. Yang pertama pada era Soekarno tahun 1949 sampai 1965 berisi nasionalisme revolusioner, anti-kolonial, ideologis melawan neokolonisme, ekonomi nasionalisme, dan dominasi Jawa. Selanjutnya era Orde Baru pada era Soeharto tahun 1965 sampai 1998, nasionalisme negara bersifat otoriter, pembangunanisme militeristik dan represif terhadap nasionalisme rakyat. Selanjutnya era reformasi sampai kini yang berisi demokratis, kebangkitan nasionalisme rakyat, desentralisasi, dan identitas nasional yang lebih dinamis dan relatif. Yang
Selanjutnya berisi nasionalisme negara versus nasionalisme rakyat, yang dimana berisi nasionalisme negara cenderung top-down, elit sentris, dipakai untuk mobilitas massa dan legitimasi politik. Dan yang terakhir, nasionalisme rakyat muncul dari bawah, lebih spontan, kritis terhadap negara jika dianggap tidak membela kepentingan nasional. Sebagai contoh, sengketa Ambalat dengan Malaysia. Pada jurnal ini sedikit memiliki kelebihan jurnal yang dimana penjelasan historis sistematis dari masa kolonial hingga kontemporer. Selanjutnya, analisis komparatif antara nasionalisme negara dan rakyat sangat tajam dan kontekstual. Yang terakhir, relevan untuk memahami dinamika nasionalisme modern dan bagaimana ia berpendapat beradaptasi di era demokrasi dan globalisasi.